Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Kemudian, PPh pasal 21 menurut Peraturan Dirjen Pajak nomor 16/PJ 2016, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi, di mana penghasilan tersebut sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, maupun kegiatan dilakukan oleh orang pribadi atau subjek pajak dalam negeri. Dengan kata lain, setiap penghasilan yang diterima dan berhubung dengan pekerjaan wajib pajak orang dikarenakan PPh 21. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri Aulia Agustina. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aulia Agustina, Prodi S1 Akuntansi, nomor NPM 10221246. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pajak. Cara menghitung pajak PPh 21. PPh 21 sama dengan tarif pajak dikali dalam kurung penghasilan dikurangi pengurang. Dan di sini saya akan memberikan contoh soal pajak PPh 21. Tuan Budi adalah seorang karyawan perusahaan manufaktur di Indonesia. Tuan Budi menerima pendapatan sebesar Rp17.500.000 per bulan. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp2.750.000. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan adalah sebesar Rp5.000.000. Tuan Budi telah menikah dan memiliki 2 anak dan istri. Tuan Budi merupakan ibu rumah tangga. Hitung pajak terhutang Tuan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Fitriani, NPM 101121338 dari Prodi S1 Manajemen, mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan memaparkan tentang PTKP dan PKP. Sebagai warga negara, kamu tentu familiar bahwa kita semua mempunyai kewajiban membayar pajak, salah satu pajak penghasilan. Meskipun begitu, ketentuan pajak bagi setiap individu dapat berbeda, sebab terdapat penghasilan tidak kena pajak atau PTK atau PTKP dan penghasilan kena pajak atau PKP. Apa sih pengertian PTKP sama PKP? Pengertian dari PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak atau non-taxable income, yaitu jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh 21. Nantinya, dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPh 21 akan menjadi pengurang dari penghasilan neto wajib pajak. Dengan kata lain, PTKP adalah sejumlah penghasilan yang bebas dari PPh 21. Adapun angkanya sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Sebagai contoh, wajib pajak orang pribadi yang belum kawin dan tanpa tanggungan adalah 54 juta setahun atau setara dengan 4.500.000 per bulan. Seperti itu. Selanjutnya, dalam penghasilan kena pajak atau PKP ada beberapa lapisan. Lapisan yang pertama, dari penghasilan 0 sampai 60 juta itu dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Dan dari lapisan kedua, pajak ada 60 juta sampai 250 juta penghasilan akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Lapis ketiga, dari penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan berikutnya lapis keempat, dari penghasilan 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%. Dan lapis kelima, lebih dari 5 miliar dikenakan tarif sebesar 35% pajak, seperti itu. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pada penghasilan ini
Ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu. Di sini ada 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Jadi tidak ada tanggungan dan tidak ada lain lagi. Untuk yang keduanya ada 4.500.000 itu tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Berikutnya ada 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang terakhir ada 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga dalam garis keturunan, anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Aula Agustina, saya akan membahas jawaban dari soal yang telah disebutkan tadi. Dari soal ini kita memperoleh informasi bahwa Tuan Budi mendapatkan penghasilan sebesar 17.500.000 per bulan. Dan dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2.750.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Dan juga biaya jabatannya itu sebesar 5 juta rupiah. Lalu Tuan Budi juga telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Dan istri Tuan Budi merupakan ibu rumah tangga. Kita akan bahas tadi disebutkan bahwa gaji Tuan Budi dalam 1 bulan itu sebesar 17.500.000. Dan penghasilan bruto ini akan kita bulatkan dulu dalam bilangan 1 tahun atau dikalikan 12. Sehingga totalnya adalah 210 juta rupiah. Lalu penghasilan ini akan dikurangi oleh iuran pensiun, yaitu sebesar 2.750.000 dalam 1 tahun, dan juga biaya jabatan sebesar 5 juta rupiah. Jadi jumlah pengurangannya adalah 7.750.000 rupiah. Penghasilan bruto dikurangi pengurangan, yaitu totalnya adalah 202.250.000 rupiah, dan ini merupakan penghasilan neto per tahunnya. Lalu kita akan menghitung penghasilan tidak kena pajak. Dari soal tadi kita mendapatkan informasi bahwa Pak Budi sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Untuk wajib pajak pribadi totalnya adalah 54 juta rupiah. Dan karena telah menikah, maka akan dikenakan tambahan PTKP sebesar 4.500.000 rupiah. Dan juga untuk 2 orang anak, dikenakan PTKP sebanyak 9 juta rupiah. Sehingga total PTKP-nya adalah 67.500.000 rupiah. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh Tuan Budi yaitu 202.250.000 rupiah dikurangi 67.500.000 rupiah, yaitu 134.750.000 rupiah. Ini yang akan kita hitung untuk menghitung PPh 21 atau pajak terutang Tuan Budi dalam 1 tahun. Sekarang kita akan menghitung PPh 21 terutang dari Tuan Budi. Untuk menghitung PPh 21 terutang, kita akan menggunakan 2 lapisan. Karena Tuan Budi memiliki penghasilan kena pajak sebesar 134.750.000, maka lapisan yang pertama yang kita gunakan adalah untuk tarif 60 juta. Untuk tarif 60 juta ini kita kalikan 5%, yaitu sebesar 3 juta. Dan sisanya adalah sebesar 74.750.000. Dari mana 74.750.000 ini? Ini itu diperoleh dari 134.750.000 atau penghasilan kena pajak Pak Budi, Tuan Budi, dikurangi dengan bilangan 60.000 ini. Sehingga diperoleh hasil 74.750.000. Untuk yang lapisan kedua, kita akan kenakan tarif sebanyak 15%. Hasilnya adalah 11.712.000. Sehingga
PPh 21 terutang dalam 1 tahun Tuan Budi adalah 14.212.500. Kesimpulannya adalah jadi total PPh terutang yang harus dibayarkan oleh Tuan Budi dalam periode 1 tahun adalah sebesar 14.212.500. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.